Ini mau langsung dibuka apa kita nunggu peserta lagi, Pak? Silakan aja Mas, gimana mau langsung juga nggak apa-apa. Pak Ali, Pak Wiji sudah siap Mas? Oh, ya udah. Ah. Ya, mungkin kita langsung aja buka dulu. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara workshop kepenulisan proposal untuk PKM, dan ini dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan tingkat kepenulisan PKM di kalangan mahasiswa Departemen Pendidikan Kimia. Untuk hari ini kita ada beberapa beberapa tata tertib dulu yang harus saya itu kan bukan tata tertib juga sebenarnya, tapi lebih ke saran juga sih. Jadi untuk para peserta itu, para mahasiswa, adik-adik mahasiswa itu harap memberitahu teman-temannya. Itu yang pertama. Lalu harap menggunakan akun sesuai dengan nama yang digunakan saat registrasi. Kemarin kan ada registrasinya itu yang menggunakan Google Form. Jadi kalau masuk itu harap menggunakan nama yang asli, jangan nama yang aneh-aneh, jangan sampai nanti ada drop atau sejenisnya. Lalu nanti untuk itunya, untuk rundown acaranya nanti. Jadi pertama nanti kita ada sambutan dulu nanti, lalu ada materi dari Pak Wiji dan Pak Ali, lalu nanti kita akan ada breakout room. Jadi nanti para peserta akan dibagi menjadi 2 kelompok. Nah, nanti di tiap kelompok itu nanti yang satu akan bersama dengan Pak Wiji, dan di room yang satu lagi itu akan bersama dengan Pak Ali, dan di situ nanti kita akan ada diskusi untuk bagaimana untuk memaparkan atau memoles lah di PKM-nya itu nanti. Oke. Jadi baik, pertama sambutan dulu dari Pak Nurul selaku koordinator bidang kemahasiswaan Departemen. Pak Nurul, silakan. Oke, terima kasih Mas Hafid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan siang ini kita bisa bertemu. Sebelumnya saya mohon maaf ini karena sambil di jalan. Suaranya ada? Ada Pak. Ada. Ya. Mohon maaf karena saya sambil di jalan ini ada sinyal dari Cianjur, jadi saya harus meluncur ke Cianjur. Pak Wiji, Pak Ali, mohon maaf. Pak Hafiz dan Bapak Ibu semuanya, juga mahasiswa. Ya, acara ini memang seperti terkesan agak mendadak gitu ya, karena memang idenya adalah kita bagaimana meningkatkan jumlah usulan PKM dari Departemen Pendidikan Kimia, baik dari Prodi Kimia maupun dari Prodi Pendidikan Kimia. Nah, sebetulnya kalau kita melihat animo dari mahasiswa itu sudah banyak gitu ya. Hanya yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana memotivasi ini. Jadi Pak Wiji, Pak Ali, ini yang perlu kita tingkatkan adalah kepercayaan diri dari mahasiswa untuk mau berkompetisi di level manapun. Nah, ini yang kita butuhkan sebetulnya. Karena ide-idenya saya pikir sudah banyak, udah diinisiasi dari perkuliahan, misalkan mahasiswa 2 tahun terakhir ini udah diinisiasi dengan mata kuliah MSTR yang di dalamnya di situ menuntut mahasiswa untuk bisa berkreasi dan menuangkan sampai dalam bentuk artikel. Nah, untuk mahasiswa-mahasiswa yang belum mendapatkan mata kuliah ini pun juga sebetulnya banyak mata kuliah di departemen yang sudah menginisiasi ini. Artinya sekarang yang dibutuhkan adalah kemauan dari mahasiswa. Nah, kegiatan ini memang dirancang oleh departemen dan harapannya nantinya akan berlanjut terus dan diinisiasi lagi oleh himpunan. Di tahun-tahun sebelumnya himpunan juga sudah melakukan kegiatan semacam ini.
Hanya memang kita perlu meningkatkan intensitasnya. Ini saya terima kasih sekali kepada Pak Wiji dan Pak Ali yang sudah bersedia untuk bisa mendampingi mahasiswa. Dan bagi mahasiswa mohon untuk dimanfaatkan kesempatan ini. Pak Wiji dan Pak Ali ini adalah reviewer untuk PKM di universitas dari masing-masing perwakilan dari Prodi Pendidikan Kimia dan Prodi Kimia. Sehingga kita harapannya dari workshop-workshop semacam ini paling tidak dari sisi administrasi mahasiswa itu sudah tidak di delete secara administrasi gitu, tidak drop karena administrasi, tapi kesalahan dari sisi administrasi ini bisa diminimalisir sekecil mungkin. Meskipun untuk panduan tahun 2021 ini belum ada, tapi kita mengacu pada panduan yang 2020. Mungkin itu saja. Saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wiji, Pak Ali atas waktunya, atas partisipasinya dalam aktivitas ini, dan juga kepada Bu Amel, Bu Tri, Pak Hafiz dan Bu Mita. Ini motor-motor baru yang mudah-mudahan nanti bisa selalu mendampingi mahasiswa untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya pengembangan diri seperti ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf tidak bisa on banyak, tapi saya akan coba mengikuti terus. Mungkin itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Nurul. Itu harap hati-hati di jalan soalnya sambil mengemudi itu bapaknya. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan dulu pembicara kita untuk hari ini. Pembicara yang pertama itu adalah Bapak Dr. Wiji MSI. Nah, untuk yang mahasiswa tingkat 1 kemungkinan itu aja udah ada mungkin yang kenal dengan Pak Wiji, soalnya beliau ngajar di kimia dasar ya Pak ya? Ya. Itu. Jadi bidang keahlian beliau itu ada di kimia analitik dan intertext. Lalu pendidikannya itu S1-nya itu di pendidikan kimia UNS. Lalu S2 kimia analitik ITB dan S3-nya pendidikan IPA di sini di UPI. Lalu untuk pembicara yang kedua itu adalah Bapak Dr. Andes Ali Kusriyadi, MSI. Ini bidang keahliannya itu adalah kimia anorganik dan kajiannya itu kebetulan di bidang kimia makanan. Jadi kalau yang bikin PKM tentang makanan mungkin bisa langsung menghubungi beliau. Lalu untuk pendidikannya itu S1-nya itu di kimia UPI, pendidikan kimia UPI, lalu S2-nya itu di kimia anorganik UGM. Untuk itu kita langsung saja mungkin lanjut ke materi. Untuk pembicara pertama, Pak Wiji, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara sekalian, para mahasiswa terutama ya, yang hadir pada kesempatan kali ini, dan Pak Nurul CS ini, dengan di sini ada Bu Amel, ada Pak Hafiz, ada Bu Trianisa ya, ada Bu Mita yang membersamai kita sekalian ya. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan, memberikan rahmatnya kepada kita, dan memberikan kesehatan ya, untuk kita terus berprestasi, terus meningkatkan kreativitas kita, karena ini yang kemudian sekarang menjadi penentu ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya tadi sepakat dengan Pak Nurul, dan saya juga sudah komunikasi dengan Pak Ali bahwa titik tekan kita pada forum ini itu adalah bagaimana kemudian menumbuhkan minat, ya, menumbuhkan kebulatan tekad gitu, untuk kemudian para mahasiswa kita yang
sebenarnya luar biasa ya ide-idenya, karena beberapa kali saya juga membimbing PKM ini untuk mahasiswa, terutama mahasiswa pendidikan, itu idenya luar biasa, tetapi memang kadangkala terkendala ketika menuangkannya dalam bentuk tertulis gitu ya. Mudah-mudahan ini kita mulai di bulan Januari, nanti mulai Februari itu kira-kira proses biasanya dari tahun ke tahun ya, Februari sampai nanti di pengajuan tahun ini berarti dilaksanakannya tahun 2021 gitu. Baik, saya minta izin untuk share screen. Mudah-mudahan sudah muncul. Sudah muncul belum Pak Hafiz? Sudah Pak. Sudah. Ya, jadi ini semangat UPI ya tahun 2019 gitu, di mana pada waktu itu memberikan support luar biasa untuk kegiatan PKM ini ya, sangat intensif, walaupun memang hasilnya belum memuaskan gitu. Kemudian tahun 2020 kemarin itu agak menurun lagi karena memang kondisinya pandemi ya, dan mudah-mudahan kita sudah belajar dengan pandemi ini selama 1 tahun sehingga tahun 2021 nanti kita bisa, atau tahun 2021 tahun ini bisa menghasilkan karya-karya yang jauh lebih hebat ya. Dan tadi sebagaimana saya sampaikan di awal bahwa sekarang itu ya, terutama teman-teman atau adik-adik atau para mahasiswa sekalian, itu sudah tidak zamannya lagi hanya mengandalkan IPK ya. Artinya dari SMA pun itu juga sudah dikembangkan berbagai macam soft skill yang lain ya, atau hard skill yang lain selain prestasi kognitif gitu ya. Ada berbagai macam jenis keterampilan, ada berbagai macam jenis keterampilan proses, keterampilan berpikir, dan lain sebagainya yang kemudian dikembangkan, sehingga di mahasiswa juga demikian. Nah, kalau di antara teman-teman mahasiswa masih berpikir bahwa untuk bisa bekerja setelah nanti kuliah itu mengandalkan IPK saja, itu menurut saya segera bertaubat ya, dan kembali ke jalan yang benar gitu. Ya, artinya era-era sekarang ini itu bukan era-eranya kognitif saja ya, soft skill, hard skill, karya-karya ilmiah, karya-karya yang kemudian bisa kompetisikan itu menjadi bagian yang cukup penting gitu, dan menjadi bagian yang mungkin perlu kita coba sejak sekarang, karena kalau kemudian tidak kita coba sejak sekarang itu barangkali kita nanti akan ketinggalan dengan teman-teman mahasiswa di yang lain gitu, karena mereka begitu bersemangat ya, dan tidak hanya negeri saja, ternyata mahasiswa swasta juga luar biasa ya, itu sangat bersemangat sekali untuk kemudian mengikuti program kreativitas mahasiswa ini. Nah, kalau kemudian kita coba, saya mungkin ke sini dulu. Nah, ini data di tahun 2019 ya. Ada 21.513 yang kemudian tim mahasiswa yang berarti ini kan kalau 21.513 itu kan satu tim rata-rata 3 bahkan sampai 5, itu kita kalikan 3, itu 60.000 lebih ya mahasiswa yang terlibat di dalam PKM ini. Dan kabarnya PKM ini memang dari tahun ke tahun meningkat terus gitu ya, partisipasi dari mahasiswa ini, karena memang PKM ini itu kemudian kemanfaatannya itu diperluas ya, kayak di UPI itu sedang dikaji yang kemudian sampai ke PIMNAS ya, itu bisa menjadikan itu sebagai pengganti skripsi gitu ya, sehingga mungkin ini juga bagian yang cukup peluang yang cukup bagus gitu. Jadi sekali lagi kalau tahun 2019 itu 60.000 lebih ya mahasiswa, kelompok mahasiswa atau mahasiswa yang terlibat di dalam PKM ini. Kalau kemudian kita tidak masuk
di angka ya 60.000 itu berarti kita sudah ketinggalan satu langkah gitu. Ya, orang lain selain IPK mereka sudah dapat pengalaman-pengalaman, kita belum dapat pengalaman gitu. Ya, sehingga kemudian ini harus menjadi tabu bagi kita sekalian. Ya. Kalau bagi saya sih pedomannya begini, di mana ada kemauan, ya, di situ ada 1000 jalan untuk mencapai kemauan itu. Tapi kebalikannya, di mana ada keengganan, maka di situ ada 1000 lebih alasan ya, untuk menolak. Ya. Jadi intinya ya kemauan itu harus ditumbuhkan, gitu ya. Harus ditumbuhkan. Apalagi kalau kemudian sekarang di kimia ya kita bersyukur ini ada teman-teman dosen yang sangat energik, yang dosen-dosen muda. Ini saya kira sangat bisa membantu para mahasiswa untuk mewujudkan yang bisa dikatakan impiannya lah gitu. Karena kalau misalnya di antara saudara sekalian yang hadir sekarang itu kemudian bisa sampai ke PIMNAS, itu yang bahagia bukan hanya pembimbingnya bahagia, prodi bahagia, departemen bahagia, UPI juga bahagia gitu. Dan tentu saja orang tua dan sebagainya bahagia gitu. Sehingga ini harus menjadi pemicu, penyemangat bagi para mahasiswa untuk terlibat gitu ya. Jadi kalau sudah tadi ada kemauan, ya pasti ada 1000 jalan, dan kemudian apalagi ya berbagai macam kesulitan, rintangan, itu kemudian bisa dikomunikasikan, ya, mungkin dengan saya, mungkin dengan Pak Nurul, Pak Ali, mungkin dengan Pak Hafiz, Bu Amel, dan ibu-ibu yang lain, Putri, Tianisa, dan seterusnya. Sehingga ini energi yang luar biasa dari kimia. Dan memang saudara sekalian itu jangan sampai kemudian memutus tradisi. Sejak dulu di prodi atau departemen atau jurusan kimia itu unggulan di UPI ya, mau dosennya, mau mahasiswanya, terutama terkait dengan karya-karya ilmiah gitu. Sudah bisa dipastikan kalau dari dana-dana penelitian yang terserap oleh dosen itu paling besar, bahkan bisa sampai 1/5 sampai 1/3 dari dana yang diterima UPI itu diterima oleh dosen-dosen kimia gitu. Dan mahasiswanya pun juga demikian gitu ya. Ya, sehingga oleh karena itu jangan sampai kemudian di generasi-generasi sekarang itu mahasiswa ini menjadi semangatnya berkurang ya. Sehingga pamor dari Departemen Pendidikan Kimia itu menjadi menurun di tingkat UPI ya. Ini harus kita pertahankan ya terus-menerus. Nah, kemudian dari 21.513 judul ini ternyata 21.000 ya. 21 judul ini ternyata tahap kedua ya, yang sejak tahap pertama itu ada 45.000 gitu ya. Ya tadi salah berarti saya. 45.000 kalau satu tim itu kira-kira 3 orang berarti 100 berapa? 30.000 ya lebih ya. Kalau kemudian kita tidak menjadi bagian dari itu ya ketinggalannya terlalu jauh. Dan kemudian ini dari 45.000 evaluasi pertama lolos 21.513, kemudian evaluasi kedua itu lolos 3.621. Sehingga ini kalau kemudian sampai diberikan pendanaan itu memang capaian atau prestasi yang luar biasa. Artinya kan berarti bisa mengalahkan lebih dari 18.000 judul gitu kan. Dan apalagi kalau kemudian kita bisa lolos ke PIMNAS ya itu luar biasa. Jadi ini prestasi sekaligus ajang untuk kemudian menjadikan kita bersama-sama itu menaikkan ya prestisi kita baik secara pribadi, mungkin keluarga tadi juga sangat bahagia, mungkin juga departemen dan seterusnya gitu. Nah, kalau kemudian kita lihat ini jenis-jenisnya mulai tahun 2020 itu ada 8 yang biasanya ada 5 ya, PKMP, PKMK, PKM dan seterusnya itu. Ini mungkin tergantung dari keinginan kita masing-masing gitu. Dan kemudian ini secara lengkap bisa dilihat dalam panduan ya, tadi panduan 2020 itu sebagai acuan, nanti
panduan tahun 2021 itu nanti akan kita pakai setelah keluar. Tapi biasanya perubahannya tidak mendasar ya. Ada beberapa perubahan-perubahan yang kemudian bisa kita cermati itu, tapi tidak mendasar. Nah, saya tidak akan terlalu dalam mengupas masing-masing ini, karena masing-masing ini bisa Anda dapatkan dari buku panduan ya. Ada 9 buku ya. 1 buku panduan umum, dan masing-masing jenis PKM ini itu ada satu buku ya. Sehingga mungkin nanti mudah-mudahan di workshop itu paling tidak Anda sudah bisa ketemu ya kelompoknya, ketemu temanya ya, ketemu apa jenis PKM apa yang bisa dimasuki gitu. Nah, itu kemudian bisa baca-baca buku panduannya ya, mulai dirancang begitu, dan sambil kemudian nanti mengikuti panduan baru tahun 2021 ya, nanti tinggal disesuaikan di beberapa hal gitu. Nah, ini kira-kira ujung ya, atau muara dari PKM itu ya, ada 7 PKM yang bermuara ke PIMNAS ya. Kemudian ada 1 PKM yang bisa bermuara ke jurnal ya. Dan jurnal ini saya kira sekarang menjadi acuan ya. Kalau misalnya Bapak saudara sekalian nanti lulus ya, mau mendaftar jadi dosen atau mungkin berbagai pekerjaan yang lain, itu kadang-kala prestasi ya, ini menjadi salah satu hal yang sangat pertimbangkan gitu ya. Nah, ini kira-kira tahap 1 ya, yang harus dicermati ya. Jangan sampai tadi Pandu juga menyampaikan, jangan sampai tahap 1 saja nggak lulus gitu ya. Dan tahap 1 itu kan intinya bagaimana kemudian kita memenuhi ya kesesuaian dengan administrasi ya, artinya ini apa-apa yang ditutup di dalam panduan ya, formatnya ya, kemudian kesesuaian antara tema yang kita lakukan dengan programnya, kemudian tingkat kreativitasnya itu menjadi bagian yang cukup penting ya. Ini satu contoh saja. Memang cukup rigid ya di buku panduan, tetapi ini justru menguntungkan kita ya. Kita tidak usah berpikir macam-macam, kita ikuti saja hal-hal yang diminta ya. Misalnya halaman, misalnya judul tidak boleh lebih dari 20 kata, kita tinggal ikutin saja identitas PKM dan seterusnya. Itu saya kira ini secara detail nanti ketika Anda menyusun proposal, nah itu disandingkan dengan ada membuka panduannya ya, sehingga ketika judul itu disesuaikan dengan panduannya seperti apa, halaman pengesahan juga sesuai dengan panduan seperti apa, dan walaupun ini judulnya program kreativitas mahasiswa, tetapi dalam hal kesesuaian administrasi format itu tidak boleh kreatif gitu. Ya ikutin saja apa hendaknya, apa petunjuknya yang ada di situ gitu. Nah, kemudian ini saya sampaikan ada 3 kiat ya, 3 kunci sukses barangkali untuk bisa kita lolos ya proposal PKM kita. Itu yang pertama memang ya tadi mentaati aturan sesuai dengan pedoman ya. Jadi dalam hal ini jangan kreatif gitu ya, pedomannya seperti apa ikutin saja gitu ya. Tidak usah kemudian menyalah-nyalahkan pedoman atau ini harusnya begini begitu, nggak perlu ya. Pokoknya aturannya seperti apa ikutin gitu. Nah, kemudian yang kedua, ketika Anda kemudian sudah memilih ya untuk terlibat dalam PKM ini, itu jangan tujuannya itu setengah-setengah gitu. Tujuannya itu sampai ujung ya, sampai PIMNAS gitu. Ya, sehingga idenya apanya itu betul-betul diformulasi sejak sekarang gitu. Nah, sekarang saya kira sambil Anda mengisi liburan menunggu nilai yang belum keluar gitu. Sekarang tanggal mungkin 15-16, Anda punya 2 minggu sampai Februari, nah itu bisa dipakai gitu. Dan nanti pun juga ketika kuliah ya mungkin Anda bisa space waktu ya 1 hari untuk menyelesaikan ini sangat penting sekali menurut saya ya. Karena ya tadi Anda betul-betul bisa berkompetisi gitu dengan mahasiswa secara nasional gitu. Ya, jadi orientasinya jangan hanya sekedar mendapatkan pendanaan penelitian ya, tetapi orientasinya itu sampai lolos PIMNAS gitu. Dan itu tercatat dalam sejarah kalau Anda lolos PIMNAS itu.
karena memang ini satu prestasi yang agak sulit ya, di kimia itu hanya beberapa orang yang bisa mencapai itu ya, sehingga kalau Anda sampai ke situ itu satu sekali lagi prestasi yang luar biasa gitu. Nah, kemudian yang kunci sukses yang ketiga itu adalah tema ya. Tema ini itu intinya adalah memberikan solusi ya atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat ya. Itu apa intinya di sana ya. Ini buku-buku pedoman ya PKM dari tahun ke tahun itu ada perubahan. Ini yang tahun 2020 itu ada 9 buku, ini buku yang pertama. Kemudian 8 buku yang lain itu menguraikan satu jenis PKM itu satu buku gitu ya. Nah, kemudian ini kira-kira perjalanan secara umum ya sampai kepada PIMNAS ya, mulai dari penyiapan proposal ya, bagaimana Anda mempunyai ide ya, kemudian ide itu dibuat kerangkanya gitu. Kemudian Anda cari tim ya, dan tim ini sebaiknya memang tidak dalam satu tingkat ya. Kalau misalnya ketuanya di tingkat 3 gitu, maka anggotanya bisa tingkat 2 dan tingkat 1 gitu. Sehingga nanti di tahun depan tim ini kemudian bisa melanjutkan gitu ya. Nah, di dalam kemudian setelah ide dapat menyusun proposal ya. Dan ini menyusun proposal itu Anda bisa nanti mencari pembimbing ya. Satu pembimbing itu biasanya bisa sampai 10 proposal gitu ya. Sehingga silakan mungkin nanti kalau pendidikan mau dengan saya silakan, kalau mau yang non-dik saya kira lebih banyak ya, yang sering terlibat itu Pak Ali, Pak Budiman ya, itu dosen-dosen yang saya terlibat, dan saya kira ini teman-teman di dosen-dosen muda ini itu juga bisa membantu ya. Ya, jadi bagaimana kemudian kita menuangkan ide kita secara tertulis ya, kepatuhan kepada panduan, kelengkapan, kualitas tulisan dan seterusnya. Kemudian setelah itu dari proposal, kalau kemudian didanai, maka kemudian ya kita laksanakan kegiatan kita gitu. Nah, kemudian setelah kegiatan tentu saja ada MONEF, ada laporan kemajuan gitu. Nah, kemudian ada laporan akhir ya, kemudian di situ ada pemilihan mana-mana yang kemudian diundang untuk PIMNAS gitu ya. Nah, ketika PIMNAS ya nanti mulai dari poster dan presentasi ya. Tahun 2020 kemarin online ya, tahun 2021 nanti alam ya, online atau bisa luring gitu ya. Ini tahap secara umum, dan sekali lagi jangan hanya sampai kepada didanai saja sampai tahap pelaksanaan kegiatan, tapi orientasinya sampai kepada PIMNAS gitu. Nah, kemudian ini adalah poin-poin penting di dalam PKM, terutama di dalam memilih tema ya. Memilih tema itu yang pertama itu berbasis intelektual mahasiswa. Jadi memang ini bukan karya populer ya, tapi karya ilmiah gitu ya. Jadi ada landasan-landasan berpikir secara ilmiah, dan ini tentunya akan sangat bagus kalau memang ya sesuai dengan level intelektual mahasiswa gitu ya. Karena ada juga beberapa yang sangat bagus tetapi reviewer kemudian menilai ini sepertinya bukan ide mahasiswa, ini ide dosennya gitu. Kalau ide dosennya itu pintu masuknya bukan di PKM, ya ada jenis-jenis penelitian untuk dosen sangat banyak sekali gitu ya. Jadi ini sekali lagi berbasis intelektual bukan populer. Ya, ke karya ilmiah ada alasan-alasan secara intelektual yang kemudian bisa diterima ya secara ilmiah. Kemudian yang berikutnya ini yang saya kira sangat banyak sekali tema-tema yang kemudian berhubungan dengan pemanfaatan limbah ya. Dan ini tentu saja jangan kemudian terpikirkan atau terpolakan kalau mahasiswa pendidikan saja gitu, mahasiswa kimia murni nanti bisa macam-macam. Saya kira tidak harus terketak-ketak begitu. Masa pendidikan kimia itu juga bisa melakukan PKM terkait dengan mungkin pemanfaatan limbah gitu. Dan ini barangkali harus jeli memang karena sudah cukup banyak ya mahasiswa yang ini, dan pemanfaatan limbah ini termasuk
jenis PKM yang cukup banyak diminati ya. Anda cari kira-kira limbah yang paling tidak digunakan, jumlahnya cukup banyak, tetapi kemudian di sana memiliki potensi yang luar biasa gitu untuk kemudian menyelesaikan beberapa masalah ya. Mungkin terkait dengan plastik itu kan luar biasa banyaknya gitu. Ya, mungkin terkait dengan limbah-limbah organik ya, sisa makanan ya, yang mungkin paling terkenal dan sangat banyak sekali penelitiannya, misalnya terkait dengan limbah kepiting, limbah itu ya, itu kan luar biasa banyak sekali. Limbah makanan sangat banyak, limbah anorganik juga sangat banyak sekali. Nah, mungkin di sini ya sebenarnya Anda bisa melihat orang-orang yang mungkin di kampung-kampung di daerah tertentu yang dia kemudian memanfaatkan limbah untuk hal tertentu ya, mungkin limbah mengusir tikus, limbah mengusir nyamuk, itu juga sangat menarik sekali. Ini pasti sangat banyak sekali gitu. Ya, kemudian yang berikutnya melestarikan kearifan lokal gitu ya. Kearifan lokal ini mungkin di pendidikan cukup banyak gitu ya. Melestarikan kearifan lokal ini ya, mungkin ada beberapa kebiasaan-kebiasaan di masyarakat yang kemudian bisa dilestarikan untuk pendidikan, atau mungkin beberapa material-material ya yang ada di daerah kita yang kemudian bisa dimanfaatkan ya. Dulu saya pernah membimbing itu mahasiswa yang di daerah Kabupaten Bandung itu ada kerupuk yang lupa saya. Jadi kerupuk yang bulat itu ya, ternyata dia memiliki manfaat yang kayak brondong garing lah gitu ya. Nah, brondong garing itu yang brondong tapi dibuat kayak bola gitu ya, kayak bola. Nah, itu ternyata ada manfaat ya, selain manfaat untuk makanan ya, ada manfaat-manfaat lain yang kemudian bisa digali gitu ya, ternyata bisa didanai gitu. Nah, kemudian karena kondisi sekarang itu berbasis IT itu juga menjadi bagian yang cukup penting gitu ya, ternyata. Dan ini tentunya mungkin aplikasi-aplikasi itu mungkin bisa dikembangkan ya, dan saya kira kemarin juga ada beberapa mahasiswa kita yang kemudian membuat berbagai aplikasi-aplikasi gitu. Itu yang kemudian bisa dimanfaatkan. Nah, kemudian yang kelima itu adalah isunya terkini, jangan isu-isu yang sudah basi ya. Misalnya kalau sekarang isu yang paling luar biasa memang isu COVID gitu ya, isu COVID. Dan kita di dalam COVID ini kan sebenarnya kaya dengan berbagai macam rempah-rempah, berbagai macam hasil tumbuhan ya, yang itu sebenarnya bisa dimanfaatkan gitu ya. Kemudian masker misalnya ya, masker yang kemudian secara teknologinya kira-kira kan masker itu yang penting kita membuat dari bahan dengan pori, yang porinya itu ukuran virus corona ini yang mungkin berapa nanometer gitu, itu tidak bisa tembus gitu ya, tidak bisa tembus. Dan ini kalau kemudian kita bisa mendapatkan bahan ini ya dari alam misalnya, atau dari di lingkungan kita, nah itu mungkin juga sangat menarik gitu ya. Jadi ketika kemudian 5 hal ini ya, 5 poin penting ini dalam PKM ini terpenuhi dari tema-tema, dari judul yang kemudian diusulkan, itu saya kira potensial untuk kemudian bisa didanai, bahkan kemudian bisa sampai kepada PIMNAS gitu ya. Ini mungkin contoh-contoh ya, kalau kita lihat ini judul-judulnya ya Anda bisa cari sebenarnya banyak sekali di Google itu. Ini sekedar contoh-contoh saja, tidak terlalu sulit gitu ya. Ini misalnya yang pertama itu ada gel kokon ya, asal Sopeng gitu, solusi inspiratif pengobatan jerawat ya, ini PKM penelitian eksakta gitu. Dan ini kan kalau dilihat dari idenya itu kan kira-kira ada mungkin kearifan lokal di satu tempat gitu, yang kemudian ketika remaja-remajanya itu dia mulai berjerawat,
itu ternyata dia menggunakan gel kokon ini untuk kemudian membersihkan gitu. Nah, kemudian dari situ dicari ya isinya apa, zat aktifnya apa. Nah, itu saya kira hal yang menarik gitu ya. Sehingga kalau melihat dari judul ini itu kira-kira ada aspek berbasis intelektual jelas karena pasti akan dicari zat aktifnya apa dari gel kokon ini yang kemudian menjadi bisa digunakan sebagai pembuatan jerawat gitu. Dan kearifan lokal karena ini memang terjadi di masyarakat. Nah, hal-hal kearifan lokal ini saya kira sangat banyak sekali mau di Jawa Barat, mau di provinsi yang lain, di setiap daerah ya itu pasti apa namanya ada gitu ya. Misalnya saya kemarin cari-cari ada di YouTube itu terkait dengan bagaimana melancarkan pernafasan gitu. Ada yang idenya itu menggunakan daun sirih, ya, daun sirih kemudian ditambah dengan jahe, ditambah gula merah gitu. Ada juga yang idenya itu daunnya bukan daun sirih ya, tapi daun jambu gitu. Ya, ada kemudian yang ditambah dengan cengkeh dan sebagainya gitu. Nah itu kan saya kira hal-hal yang kayak begini itu sangat mudah kita dapatkan ya di sekitar kita gitu ya. Jadi pokoknya kalau ada sesuatu yang sudah melegenda dan itu kemudian kita bisa pandang sebagai kearifan lokal dan itu kemudian kita cari secara intelektualnya itu saya kira sangat kompetitif gitu ya. Ada juga yang misalnya ini yang cukup menarik juga pengaruh Khailullah ya. Khailullah itu sebenarnya ini bukan, nggak tahu nih kalau di daerah ini tidur pagi setelah sholat subuh. Khailullah itu kadang-kala digunakan kalau orang mau tahajud malamnya itu maka habis sholat zuhur itu istirahat sebentar gitu, itu namanya Khailullah. Tapi ini digunakan untuk istilah tidur pagi setelah sholat subuh ya. Ini terhadap tingkat stres mahasiswa. Ya, ini kan PKM penelitian sosial humaniora ya. Nah ini kan mungkin ada kondisi-kondisi dulu waktu kuliah semacam ini ya. Mungkin kalau sekarang misalnya terkait dengan mahasiswa atau siswa yang kemudian banyak melakukan kuliah secara online, saya kira banyak hal fenomena-fenomena yang muncul gitu ya. Ya misalnya pengaruh banyaknya tugas, pengaruh apa gitu ya terhadap ini ya mungkin terhadap prestasi dan seterusnya itu saya kira tinggal dicari data-datanya, kemudian kalau mungkin dilakukan uji statistik gitu, uji pengaruh itu paling gampang itu statistik itu tinggal dimasukkan ke rumus itu selesai itu. Nah, tinggal disajikan dalam bentuk ini. Jadi semacam sebab akibat gitu ya. Kenapa kemudian tidur ini dengan stres itu hubungannya seperti apa gitu. Itu juga bisa dipakai ya ini. Aspek intinya adalah aspek pentingnya itu berbasis intelektual gitu. Kemudian contoh yang lain lagi misalnya ini ada Serikat Pendidikan Ibu Sadar Gizi Keluarga ya. Edukasi pencegahan stunting sejak dini. Ini mungkin bagi para mahasiswa yang ibunya kader posyandu misalnya gitu. Di situ juga ternyata banyak ide-ide gitu. Jadi ide-ide itu bisa jadi bukan hanya dari kita tapi dari orang-orang di sekitar kita gitu ya. Ya mungkin sekarang yang kalau misalnya Anda dapat ide-ide terkait dengan vaksin ya. Vaksin ini saya kira sangat up to date ya isu terkini ya. Vaksinasi terhadap COVID gitu, ada mungkin cek usia berapa ya pengaruhnya apa dan seterusnya gitu dihubungkan dengan berbagai macam variabel-variabel itu saya kira bisa ini juga bisa dimunculkan juga gitu. Nah, kemudian ini yang sangat banyak ya pemanfaat limbah ya. Misalnya facial wash dan scrub ya anti aging, kemudian whitening itu dari kulit jengkol gitu ya. Dan ternyata berbagai macam buah-buahan kita itu kulitnya luar biasa gitu. Saya pernah agak kaget ada teman yang kemudian menghubungkan ada pengusaha Malaysia itu yang kemudian memborong menyewa tanah untuk ditanami nanas gitu, dan kemudian perjanjiannya adalah nanasnya silahkan dipakai ya oleh
si petaninya itu, kemudian kulitnya yang diminta oleh pengusaha Malaysia ini gitu. Ya, mulai dari tadi kulit jengkol, kulit nanas, kulit manggis, kulit macam-macam kulit gitu. Nah, itu banyak sekali gitu ya. Kan ini mungkin intinya ditemukan zat aktifnya misalnya, nah kemudian dilakukan karakterisasi misalnya, kemudian dari zat-zat aktifnya itu tinggal nanti dihubungkan dengan materi-materi atau material-material yang dipakai untuk berbagai macam kebutuhan. Ya. Kemudian kalau yang terakhir ini saya kira sangat kompetitif ya, karena dia menggunakan aplikasi ya, berarti berbasis IT gitu. Ya, aplikasi konsultasi dan pembelajaran bagi mualaf dengan metode active learning. Ya, ini tentu saja ada aspek-aspek intelektual yang pasti masuk juga gitu. Kemudian mencegah radikalisme ya, itu kan isu-isu terkini yang menjadi ini ya, menjadi isu yang hangat ya. Nah, ini barangkali teman-teman sekalian ya, mungkin secara singkat ya apa yang bisa disampaikan. Nah, mudah-mudahan nanti bisa kita perdalam lebih banyak lagi di sesi workshop ya. Baik, saya kira demikian Pak Hafiz. Ya, terima kasih Pak Wiji atas penjelasannya. Itu ternyata lumayan banyak ya itunya yang bisa dikaji itu. Itu saya yang sangat berkesan buat saya itu yang kajian tentang pengaruh tidur setelah sholat subuh itu menurut saya itu yang salah satu yang paling berkesan kalau buat saya itu. Itu tadi juga ada beberapa tips dan triknya itu kan. Kreativitas itu penting, tapi aturan itu jangan dibikin kreatif dengan aturan yang sudah berlaku itu. Jadi ikutin aja aturan yang berlakunya, lalu buat yang berbasis IT dan sejenisnya tadi itu. Baik, selanjutnya itu adalah materi dari Pak Ali. Pak Ali. Siap, Pak. Assalamualaikum. Iya, ya Pak Ali silakan Pak. Iya. Saya share dulu ya. Enggak, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wiji, Pak Nurul, Pak Hafiz, Ibu Amel, dan siapa lagi ya, ibu-ibu yang lainnya, serta rekan-rekan mahasiswa. Hari ini saya diminta untuk mengisi bagian-bagian lah untuk memotivasi munculnya tulisan-tulisan yang lebih banyak, lebih baik, lebih bagus, ya, dan dapat mengantarkan nama baik, terutama jurusan kimia, jurusan pendidikan kimia, Departemen Pendidikan Kimia. Maaf. Tadi di slideshow Pak itu? Oh, sorry. Bisa di slideshow mungkin Pak? Ya. Oke. Tadi sudah diungkap secara garis besar tentang PKM ini, ya. Jadi ini adalah kesempatan, gitu ya. Kesempatan untuk memperlihatkan siapa kita, gitu ya. Kita juga tidak jauh berbeda dengan yang lain, gitu ya. Tinggal kemauan saja yang harus kita bangun dari sekarang, ya, bahwa kita mampu juga seperti yang lain. Sebagai kabar gembira, pada PIMNAS ke-33 kemarin di Yogyakarta, kita pecah telur, UPI pecah telur
mendapatkan 1 emas, gitu ya. 1 emas, 1 perak kalau nggak salah, dengan 1 perunggu kalau nggak salah. Yang jelas pecah emasnya itu pada tahun sekarang, ya. Kebetulan tahun yang lalu 2020 saya juga membimbing sampai ke PIMNAS kelompok dari MIPA, ya. Jadi gabungan dari fisika dan kimia, walaupun belum sampai mendapatkan penghargaan, tapi kita sudah bisa membawa nama terutama fakultas dan departemen di kancah nasional, gitu ya. Nah, saya sangat concern terhadap kegiatan PKM ini. Kebetulan kalau ada data yang yang lengkap, sebenarnya yang pertama mewakili IKIP Bandung, dulu IKIP Bandung ya, mewakili IKIP Bandung ke kancah nasional, waktu itu belum PKM, tapi lomba karya tulis mahasiswa, LKTM, ya, tingkat mahasiswa, yang diselenggarakan di UII tahun 9 berapa ya, 98, 99 atau 2000, begitu lupa saya. Yang pertama membawa nama IKIP itu adalah jurusan pendidikan kimia, ya. Pesertanya sekarang sudah jadi kepala sekolah di satu madrasah di Sukabumi. Sampai sekarang masih kontak dengan saya. Kebetulan saya pembimbingnya waktu itu, ya. Jadi sebenarnya ini momen yang kalau diketahui dan dipahami oleh mahasiswa-mahasiswa yang sekarang, ini sebenarnya adalah satu trigger gitu ya, satu pemicu motivasi untuk bisa mempertahankannya, ya. Walaupun semakin ke sini itu semakin sedikit begitu ya, dibandingkan dengan jurusan-jurusan yang lain. Jadi kita tembus lagi, ya. Walaupun 2-3 tahun yang lalu kita jumlahnya cukup meningkat, tapi belum sebanyak jurusan-jurusan yang lain, misalnya di FIPS, di FRTK, ya, itu yang sampai sekarang masih menguasai PKM ini, gitu ya. Nah, hari ini kita coba untuk membuat memulai niat untuk menjadikan Departemen Pendidikan Kimia khususnya untuk lebih banyak mewakili ke kancah PKM ini. Saya akan mencoba untuk menambah saja beberapa bagian yang diambil dari pengalaman begitu ya, berinteraksi dengan mahasiswa yang menulis PKM. Saya coba dijadikan judulnya itu dari ide menjadi tulisan begitu ya. Jadi kalau saya ambil salah satu kata bijak yang muncul di beberapa tulisan, saya lihat, oh ini bagus nih, bahwa ide Anda itu adalah satu yang dapat mempengaruhi dunia. Tapi kalau kita lihat bahwa sebenarnya semua orang mempunyai ide, ya, atau gagasan. Tapi ide itu hanya ada di dalam kepala masing-masing. Jadi yang tahu itu adalah setiap yang mempunyai kepala. Mungkin idenya itu sebenarnya apabila diketahui dan dilakukan, diaplikasikan, direalisasikan, itu akan betul-betul berpengaruh terhadap dunia. Tapi karena ide itu ada di kepala masing-masing, ya sudah, ya. Itu hanya ide untuk ada di dalam kepala. Nah, jadi ide yang merupakan gagasan atau rancangan, ya, yang ada di dalam pikiran itu sebenarnya merupakan tautan-tautan dari pengetahuan-pengetahuan yang sebenarnya sudah ada, pengalaman-pengalaman yang sudah dilalui oleh setiap individu, kemudian bertemu dengan
pengalaman yang baru membentuk tautan-tautan yang baru, ya. Dan mungkin secara realitas itu belum ada, ya. Tapi ide itu tidak akan bermakna apabila ide itu tidak diungkap, tidak bisa dibaca, dan tidak bisa diaplikasikan, ya. Sehingga kita harus memanfaatkan ide tersebut semaksimal mungkin. Dan ide itu kadang-kadang muncul tanpa sengaja. Ide itu muncul tidak direncanakan. Ide bisa muncul pada saat tidur, ide itu bisa muncul pada saat kita sadar dalam waktu membaca, ya. Ide itu muncul pada saat kita sedang kuliah online tapi pikirannya mengawang-awang, ya. Mungkin atau pada saat kuliah biasa juga kita melamun, ya, dan muncullah ide. Dan terkadang ide itu muncul dalam waktu yang sangat singkat, ya. Dan kadang-kadang juga ide itu tidak bisa untuk dipanggil kembali. Ya. Jadi gagasan-gagasan atau rancangan-rancangan yang ada di dalam yang muncul di dalam pikiran kita itu kadang sifatnya itu sementara. Nah, oleh karena itu saya membaca beberapa buku, beberapa tulisan ya tentang ide ini, bagaimana kalau ide ini bisa bermanfaat, bisa menjadikan kekuatan untuk merubah dunia, ya. Saya penggemar komik, ya. Salah satunya saya membaca tentang Mr. Hyde, Dr. Jekyll and Mr. Hyde and Dr. Jekyll, ya. Tulisannya itu ternyata saya baca, si penulisnya itu adalah dia berasal dari suatu keinginan untuk, kalau kita mungkin zaman sekarang kita sebut sebagai mutasi, gitu ya. Zaman dulu nggak ada mutasi, gitu ya. Hanya dia membayangkan bahwa orang itu bisa berubah menjadi bentuk yang lain, baik sifat maupun secara fisiknya, ya. Kemudian itu dia melamun, ya. Ide itu muncul dengan cepat, tapi dia tidak lepas daripada tulisan, tidak lepas dari alat tulis, artinya, ya. Jadi dia selalu mencatatkan apa yang lewat dalam pikirannya. Dan ternyata itu merupakan satu ide untuk mengembangkan satu buku yang jadi bestseller sampai sekarang, ya. Satu komik yang banyak penggemarnya sampai sekarang. Nah, jadi apa yang harus ditindaklanjuti kalau ide itu muncul? Maka yang harus ditindaklanjuti itu adalah, pertama, cepat-cepat tuliskan. Ya. Jadi sekarang kan masanya IT, jadi tidak usah alat tulis lah. Tinggal Anda buka alat HP Anda, cari note-nya, terus kemudian tuliskan. Ada sesuatu yang menarik dalam pikiran saya, tuliskan. Ya. Pada saat sudah tertulis, maka itu dengan mudahnya kita mengingat kembali, membaca kembali, karena memang sudah ada itu terorganisir secara tulisan. Apa yang harus dilakukan kembali? Apabila ternyata ide itu setelah Anda kaji berdasarkan konsep-konsep, pengetahuan-pengetahuan, ya, pengalaman-pengalaman yang Anda dapatkan, dan Anda pertimbangkan bahwa gagasan atau ide yang lewat secara singkat itu adalah menarik dan bisa untuk direalisasikan, maka langkah selanjutnya adalah Anda melengkapinya dengan mencari informasi dan fenomena-fenomena yang relevan. Nah, pada langkah yang ini Anda harus melakukan tindakan membaca, membuka banyak pustaka, ya.
Dan biasanya kita ambil untuk memperkuat dari informasi-informasi, bukan hanya sebagai narasi, tapi juga data-data. Nah, apabila Anda sudah mendapatkan informasi, baik narasi maupun data-data yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, maka lakukan analisis dan sintesis berdasarkan data dan informasi yang Anda dapatkan. Nah, data dan informasi ini bisa juga Anda lakukan sendiri, ya, kalau memang itu bisa dilakukan secara eksperimental. Kemudian Anda buat dari hasil analisis dan sintesis ini pasti akan mendapatkan satu pernyataan yang umum. Ya. Nah, apabila Anda sudah melihat benang merah dari mulai ide yang muncul sampai kepada sesuatu yang bersifat umum, ya, Anda sudah mendapatkan satu rangkaian rancangan untuk suatu tulisan. Tinggal Anda susun dalam tulisan tersebut. Nah, jadi hargailah ide, ya, hargailah sesuatu yang muncul pada saat tidak terduga, ya, dan itu mungkin akan merubah dunia. Dengan catatan, ide, gagasan-gagasan yang ada di dalam pikiran itu tidak akan terbaca, tidak akan terrealisir, tidak akan bermanfaat apabila tidak diterjemahkan di dalam suatu dokumen. Maka tuliskan. Nah, itu bagaimana kita merubah ide yang muncul itu dari menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, ide bukan hanya sebagai hasil dari lamunan, tapi lamunan itu adalah salah satu imajinasi, itu adalah salah satu dari penghasil ide-ide yang brilian. Ya. Tapi ide juga bisa muncul dari hal yang kita kita organisir, kita sadari. Jadi langkah sadar yang kita lakukan. Langkah sadar yang kita lakukan itu biasanya dilakukan dengan cara-cara kita mencoba untuk mengamati sekitar. Kita mencoba untuk mendalami informasi-informasi, bacaan-bacaan. Ya. Dalam kata lain, kita melakukan observasi. Ya. Dari amatan-amatan terhadap gejala-gejala fenomena-fenomena yang ada di alam, dari bacaan-bacaan yang sudah dibaca dari berbagai pustaka, itu memungkinkan seseorang yang membaca, yang mengobservasi dengan sangat teliti, maka dia pasti akan melihat sesuatu yang lain daripada yang dilihat, yang lain daripada yang dibaca, yang memungkinkan memunculkan sesuatu yang baru. Maka inilah yang kita kenal sebagai akan munculnya suatu yang kita sebut sebagai kemampuan untuk melakukan inovasi. Reka baru. Jadi dari hasil observasi, dari hasil membaca, memunculkan gagasan baru atau ide baru yang merupakan satu yang dihasilkan dari langkah-langkah yang disadari. Ya. Kemudian ide tersebut akan memunculkan pertanyaan, akan memunculkan permasalahan, karena Anda memandang berbeda, mendapatkan sesuatu berbeda dari hasil pengamatan maupun hasil membaca. Dan ini permasalahan ini harus diupayakan untuk dipecahkan. Ya. Untuk memecahkan suatu yang dianggap permasalahan, maka kita harus bisa menjelaskan
hasil dari observasi, hasil dari bacaan, dengan ilmu pengetahuan yang sudah ada di dalam diri kita. Nah, apabila pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh kita itu belum cukup, maka Anda tidak boleh menutup diri. Anda harus berkolaborasi dengan pihak yang lain yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang berhubungan dengan apa yang Anda dapatkan permasalahan sebagai dasar dari ide. Nah, jadi PKM ini di dalam menjawab membuat ide itu menjadi bermanfaat. Dalam hal ini kita nanti berarah kepada PKM. Salah satu nilai dari PKM itu adalah kolaborasi. Selain kita bisa menerjemahkan ide, kita juga bisa memperkuat pengetahuan kita dengan melakukan kolaborasi dengan orang lain, pihak lain yang mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang tidak kita miliki. Apabila kita mempertahankan kemampuan yang ada di dalam diri kita, insya Allah ide itu tidak akan bisa terrealisasi. Nah, dari pengetahuan dan keterampilan yang ada ini, kemudian disusun, dikombinasikan untuk mencoba menjawab permasalahan atau hal yang dianggap berbeda dari hasil observasi dan bacaan itu. Sehingga memungkinkan dihasilkan sesuatu yang baru. Ya. Nah, sesuatu inilah kemudian harus, kalau sudah disepakati bahwa ini adalah langkah, alat, atau apapun yang bisa menjawab hal yang dianggap baru dari hasil observasi dan membaca tersebut, maka layak rancangan tersebut untuk diuji cobakan, dibuat dan diuji cobakan, ya, sehingga dari apa yang muncul itu akan memperlihatkan bahwa hasil pengamatan kita, hasil baca kita yang memunculkan sesuatu yang berbeda dari hasil pengamatan dan bacaan tersebut itu adalah bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dari siklus dari yang dibicarakan tadi itu sebenarnya menunjukkan bahwa apabila kita ingin menjadikan ide itu menjadi suatu kenyataan, maka ada satu kemampuan yang muncul dan berkembang, yaitu kemampuan berinovasi. Ya. Jadi berinovasi itu bisa dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, atau dari ada menjadi lebih dari yang ada, berbeda dari yang ada. Nah, itu adalah biasanya dimunculkan dari mana? Ya, dari ide tersebut. Dari ide yang mana? Biasanya ide yang terorganisir, yang dilakukan secara sadar. Nah, untuk PKM ini Anda melakukannya adalah mencari ide secara sadar, ya, tidak ngimpleng, tidak berdasarkan lamunan, tapi berdasarkan perlakuan observasi, ya, pengamatan terhadap alam, pengamatan terhadap hasil bacaan, sehingga menghasilkan ide yang baru. Kemudian ide itu, inovasi itu akan muncul, sesuatu yang baru itu akan muncul. Ini berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk melihat perbedaan, untuk melihat lebih ke depan,
untuk melihat dan menghubungkan fenomena satu dengan fenomena yang lain. Pemikirannya out of the box. Jadi tidak selalu dia itu berdasarkan tradisi, tidak selalu berdasarkan prosedural, ya. Tapi dia melihat dengan cara yang berbeda. Dengan kemampuan-kemampuan tersebut, maka akan memunculkan satu perubahan dari hasil pandang seseorang. Nah, kreativitas ini akan muncul itu adalah dari, saya ambil dari salah satu saja. Ini ada tingkat pengetahuan kita, seseorang. Ya. Semakin banyak membaca fenomena, semakin banyak membaca pustaka, maka semakin akan berkorelasi lurus dengan tingkat kreativitasnya. Pertanyaan-pertanyaan makin banyak muncul. Ya. Kemudian dengan banyaknya munculnya permasalahan-permasalahan dari hasil membaca dan meningkatnya pengetahuan dari diri seseorang, maka ini juga akan meningkatkan kemampuan berpikir dia. Dia tidak hanya menerima, dia tidak hanya untuk menghafal, tapi dia lebih akan meningkatkan kemampuan untuk menghubungkan hasil bacaan satu dengan bacaan yang lainnya, ya. Koneksivitas antar satu fenomena dengan fenomena yang lainnya, semakin komplekslah daya berpikirnya. Nah, kalau ada kemauan untuk mengkoneksikan berbagai pengetahuan yang ada, sebenarnya ini menunjukkan ada satu kemauan, ada satu daya dorong untuk lebih ingin memperdalam, ingin memperkuat, dan ingin meningkatkan kemampuannya. Ya. Atau dengan kata lain, dia memiliki motivasi yang tinggi. Dengan adanya kemampuan yang tinggi, dengan adanya kemampuan berpikir yang lebih fleksibel, lebih terbuka, lebih kompleks, ya, dan ditambah dengan dorongan keinginan dari diri untuk lebih berkembang, maka akan memunculkan tingkat kreativitas. Dengan tingkat kreativitas, maka hasil terjadinya inovasi itu akan sangat memungkinkan muncul. Nah, jadi ide, kemudian adanya kreativitas, dan kemudian akan menghasilkan inovasi yang baru, itu adalah dasar dari bagaimana kita mau menulis suatu PKM. PKM apapun. Ya. Jadi munculkan ide dengan menulis, dengan membaca, kemudian jangan lupa hasil bacaannya diapain? Buatkan tulisan-tulisan sederhana dan sebagainya. Nanti kita lihat, ya. Jadi ada 3 hal yang ini kan. Nah, bagaimana memulai daripada menulis? Menulis itu sesuatu yang dianggap hantu oleh siapapun, ya. Kalau tidak terbiasa, ya. Sulit untuk memulai menulis. Ngomong gampang, ya. Waktu menulis, kok tulisannya begini ya? Ya. Sekarang satu hambatan sudah hilang, ya. Dulu orang mau menulis pakai tangan, tulisan tangan artinya. Waktu melihat tulisan tangannya jelek, makin tidak pede untuk menulis, ya. Sekarang mah nggak usah, nggak apa-apa, tinggal diketik. Ya, yang tulisan tangannya jelek aja sudah bisa jadi lebih bagus. Mau gaya apapun bisa dituliskan. Jadi barrier tulisannya sudah hilang. Ya. Jadi yang pertama, menulis itu harus dipraktekkan.
tidak bisa dibicarakan, ya. Jadi suatu ide muncul, ya, kalau dibicarakan maka itu akan lepas dalam waktu yang sangat singkat. Tapi dengan dituliskan maka akan menjadi abadi. Ya. Siapa yang mau menulis? Ya kita. Jadi harus dituliskan, ya. Harus kita berani untuk menulis, ya. Kemudian untuk menulis ya sudahlah, tuliskan yang ringan-ringannya dulu. Contoh yang ringan-ringannya dulu. Pada saat Anda membaca, maka pasti ada bagian-bagian yang menarik. Dari bagian-bagian, misalnya satu paragraf Anda baca, atau satu halaman Anda baca, pasti ada bagian yang, oh ini loh inti daripada yang saya baca di halaman ini. Ya. Nah maka untuk membiasakan menulis, tuliskan. Tapi dengan bahasa Anda. Ya. Nah supaya kita nanti kalau memang tulisan ini data atau tulisan atau data atau definisi atau apapun ini memang penting untuk sebagai penyokong realisasi dari ide itu, jangan lupa tuliskan dari mana Anda menulis mendapatkannya, supaya nanti kalau Anda susun lagi tulisan-tulisan ringan ini, ya maka dia akan menjadi dengan mudahnya kita telusuri lagi bukunya, ya, sehingga bisa untuk dijadikan bahan dasar untuk tulisan. Jadi buat tulisannya, ya, dengan kalimat popnya dulu lah. Oh menurut saya udah tuliskan aja. Nanti pada saat nanti akan disusun menjadi tulisan yang ilmiah, maka tulisan yang ringan itu akan bisa dijadikan suatu dengan tata kalimat yang baik, yang ilmiah, yang benar, ya, dengan bahasa yang benar, disusun ulang, tapi dengan mudahnya kita akan melihat kembali dari sumbernya. Jadi itulah langkah yang pertama. Terus kemudian biasanya ada kendala. Jadi kendala itu adalah biasanya untuk penulis itu pembiasaan menulis untuk menuangkan ide itu menjadi karya tulis ilmiah itu sangat sulit gitu ya. Apalagi kalau tidak ada wahana atau tidak ada lingkungannya tidak menyokong untuk membuat tulisan ilmiah. Tapi kalau di perkuliahan di universitas dengan sistem akademis yang meminta kita untuk membuat karya tulisan yang dengan aturan-aturan tertentu itu sudah tersedia, jadi manfaatkan, ya. Termasuk PKM itu adalah salah satu langkah untuk membiasakan, ya, mencoba untuk meminta kita untuk menuliskan karya tulis. Terus kemudian ada ketakutan, ya, menulis sangat sulit dalam tulisannya sebagai karya tulis ilmiah, ya. Apalagi kalau ini pengalaman mahasiswa yang pertama bimbingan dengan saya pasti itu berubah total, gitu ya, berubah total. Kenapa? Karena dia masih menuliskannya dalam bentuk tulisan ringan. Nah, sebagai contoh yang lain tulisan ringan itu Anda baca dalam bahasa Inggris, kemudian Anda terjemahkan secara mesin, terus kemudian tanpa dicek lagi Anda jadikan bahan untuk bimbingan, ya. Kalau dosen karena pengetahuannya yang sudah biasa begitu, memahami bahwa tulisan ini adalah bukan tulisan Anda, ya, ini copy paste, hindari, gitu ya. Ambil dari apapun sumber, tapi kita olah kembali menjadi kalimat yang lebih baik. Nah, ketakutan akan sulitnya membuat karya tulis ilmiah itu di mana-mana terjadi, gitu ya. Sehingga memunculkan hambatan, motivasinya menjadi rendah, ya.
Kalau motivasinya sudah rendah, pasti males. Kalau sudah males, mentok. Ya. Dulu ada hambatan kurangnya bacaan. Kalau sekarang tidak ada. Ya. Terus kemudian dari tulisan yang sudah kita buat itu belum apa-apa sudah, aduh ini mah jelek tulisannya. Udah malu untuk dibacakan kepada dosen pembimbing. Jangan. Itu justru adalah merupakan tugas dosen pembimbing PKM ataupun dosen pembimbing yang lain untuk meluruskan Anda, untuk mengajak Anda membuat tulisan yang baik. Jadi itu untuk menghancurkan tembok-tembok hambatan yang ada di dalam diri kita untuk menjadi penulis. Jadi biasakan, ya, jangan takut. Tulisan itu adalah sulit, tulis aja dulu. Nanti juga ada orang yang mau membimbing kita, ya. Jadi hambatan itu harus mulai sudah hilang, ya. Jadi bagaimana untuk menulis? Yang pertama, tulis. Tulis apa? Ya tulis saja dulu, ya. Jangan sampai tidak ditulis. Ya. Terus kemudian enyahkan itu rasa yang namanya malas, ragu, malu, ya, bahwa tulisan kita itu jelek dan sebagainya. Hilangkan, tulis aja dulu, ya. Kemudian untuk meningkatkan percaya diri, maka lakukan secara proaktif. Anda mencari data-data, informasi-informasi yang benar-benar berhubungan dengan apa yang akan kita tulis. Menuliskan sumber informasi yang jelas. Sehingga ini memberikan penguatan dari kepercayaan diri kita bahwa tulisan kita ini cukup berbobot, karena sumbernya juga berbobot. Jangan Anda ambil secara letterlek, kasar, tidak diolah informasi-informasi itu dari berbagai informasi yang dituliskan dalam tulisan tanpa memperlihatkan siapa diri kita. Kita juga punya ilmunya. Kita juga bisa menyusun dengan kata-kata sendiri apa yang telah diungkap oleh orang lain. Karena kami juga sudah punya ilmunya. Jadi masukkan cita rasa Anda di dalam tulisan Anda. Ya. Jadi cintailah ilmu yang Anda miliki. Gitu ya. Karena menulis itu adalah memerlukan proses, maka sabar. Ya. Diomongin oleh dosen, itu bener nulisnya tuh kumaha ini juga SDY, sabar. Ya. Perubahan itu tidak ada yang enak. Perubahan itu perlu proses, perlu kerja, perlu pengorbanan. Ya. Setelah Anda mendapatkan satu pencerahan, gunakan pencerahan itu untuk memperbaiki. Jangan menyerah, ya. Lakukan terus. Nah, tadi sudah diungkap oleh Pak Wiji. Walaupun kreativitas itu adalah dasar daripada bagaimana kita menerjemahkan ide menjadi suatu hasil yang bermanfaat, tapi di dalam menulis Anda harus patuh terhadap tulisan, harus patuh terhadap aturan. Ya, kreatif dalam isi, tapi dalam penyampaian Anda ikuti aturan. Ini adalah yang saya ambil dari catatannya Pak Sudaryanto. Oke, jadi bagaimana kita mulai menulis? Nah, prinsip karya tulis itu adalah tepat, singkat, dan jelas. Jadi tidak bertele-tele. Oleh karena itu ada aturannya, ada aturan berapa huruf maksimum, berapa halaman maksimum. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa harus singkat dan jelas. Supaya singkat dan jelas, maka goalnya harus tepat. Ya, jangan kemana-mana. Itu harus betul-betul tertuju. Nah, kemudian untuk membuat tulisan itu untuk menjadi siap, maka pertama bahwa observasi, pengumpulan data itu harus dilakukan secara baik dan benar.
mengikuti aturan ilmiah. Jadi berdasarkan metode, berdasarkan sumber ya yang dapat dipercaya, yang sudah established, yang sudah orang memakluminya. Kemudian kalau sudah data itu sudah ada, kemudian sudah dianalisis, maka susun dalam bentuk yang lebih sederhana data-data itu, ya. Kemudian kalau sudah sederhana dan dapat dibaca, ungkapkan hasil bacaan terhadap data tersebut. Atau kita dalam tanda kutip pembahasan. Kemudian buatkan pernyataan secara umum atau kesimpulan. Ya. Nah, jadi itu langkah-langkah prinsip dari karya tulis itu. Jadi harus ada data, harus ada pengolahan data dan juga mendapatkan sumber. Saya coba untuk memberikan contoh dari bimbingan pada saat-saat PKM dan pencarian ide dari saya. Contohnya ini, kebetulan saya yang ambil itu sesuai dengan salah satu yang biasa diinikan dalam PKM. Kita mencoba mengobservasi misalnya ada kotoran sapi, banyak belum dimanfaatkan. Kemudian kita akan kalau itu memunculkan kenapa ya itu banyak dan tidak dimanfaatkan, nah itu berarti ada suatu masalah. Ada nggak sesuatu ide? Kalau begitu coba mau dijadikan biogas katanya, gitu ya. Nah, terus kemudian dicari-cari pengetahuannya. Ya, Anda cari pengetahuan, keterampilan, teknologi yang berhubungan dengan apa yang dijadikan ide oleh Anda. Di kimia itu kalau kotoran bisa menghasilkan gas. Gasnya ternyata bisa gas ini. Kalau dia anaerob CH4. Kalau aerob CO2. Oh, CH4 itu adalah metan. Metan itu bisa dijadikan bahan bakar. Oh, jadi bahan bakar. Maka saya akan membuat ide alternatif aksinya itu adalah pemanfaatan kotoran sapi sebagai biogas. Ya. Kalau Anda hanya menggunakan ide awal itu adalah sebagai satu kerangka utuh, sebagai ide utuh dari suatu tulisan, maka ada pertanyaan. Cukupkah rancangan yang akan dibuat berdasarkan alternatif aksi tersebut sebagai karya tulis yang baik? Ya. Jawabannya pasti bisa. Itu menjadi satu karya tulis yang baik. Tapi kalau Anda telusur, itu sudah banyak tulisannya. Sudah banyak orang yang menggunakannya. Sudah umum orang menggunakannya. Maka kalau ada pertanyaan, adakah nilai lebih dari rancangan ini? Hanya memanfaatkan kotoran sapi sebagai biogas? Maka jawabannya adalah tidak. Nah, apabila ide itu hanya kepada alternatif aksi yang pertama itu yang dihasilkan, maka PKM tulis Anda kalau diajukan sebagai PKM itu tidak akan mendapatkan nilai yang lebih. Oleh karena itu coba kita lihat. Nah, setelah misalnya ini salah satu yang jadi fokus kita. Ada Ada dum, ada reaktor. Biasanya terbuat dari dipendam begitu ya dan sebagainya. Akhirnya saya akan coba ke sini. Orang yang kreatif itu akan mencari yang beda. Idenya tetap sama, yaitu pemanfaatan kotoran sapi sebagai biogas. Tapi setelah baca-baca, teknologi pemanfaatannya sudah biasa. Maka carilah yang luar biasa. Yaitu mencari sisi-sisi yang lemah, sisi-sisi yang masih bisa dimainkan, kata orang. Difokuskan pada satu bidang misalnya, yaitu misalnya sistem reaktor yang mahal dan tidak mudah dipindahkan. Maka akan muncul ide yang baru, ide kreatif. Bagaimana membuat reaktor yang murah, mudah dalam pemasangan dan dapat dipindah-pindahkan. Karena terkadang salah satu hal yang menjadikan biogas itu tidak bisa dilakukan di petani itu karena ketersediaan lahan. Nah, kemudian dibuatlah kita
ide itu dijual dalam bentuk PKM. Kalau dibuat tulisannya adalah teknologi pemanfaatan yang telah pemanfaatan kotoran sapi sebagai biogas dengan menggunakan reaktor yang mudah dan dapat dipindahkan, ada sesuatu yang kurang menarik. Sehingga harus muncul apa yang disebut sebagai kreatif menjual ide. Nah, kreatif menjual ide ini biasanya muncul akan terlihat pada judul. Biasanya judul itu kan menarik ya. Pandangan pertama itu adalah sangat menentukan. Nah, kalau ada yang kalau kita ingin menjual ide maka diubah kata-katanya. Misalnya saya rubah ini. Mudah-mudahan ini lebih mudah terjual gitu. Tapi biasanya kalau menggunakan bahasa Inggris itu rada wah gitu ya, ini orang Indonesia. Misalnya ini, pemanfaatan kotoran sapi sebagai biogas menggunakan bioreaksi Easy Mac. Gitu kan. Apa Mac itu? Harus mempunyai arti. Nanti diartikan di dalam tulisannya. Ya. Jadi mobile, assembly, dan chip gitu kan misalnya. Mudah digerakkan, mudah dipindahkan, mudah dipasangkan kembali, dan sangat murah di dalam dituliskan sebagai Mac misalnya. Contoh yang lain, masih kotoran sapi. Ya. Orang yang kreatif akan melihat lagi, biogas teh ternyata hasil bacaan menunjukkan tidak hanya sebagai metan, tapi juga sebagai menghasilkan gas-gas yang berbahaya. Contohnya H2S dan CO2. Oleh karena itu, berarti pada saat pembakaran biogas secara langsung, maka akan dihasilkan gas-gas yang beracun, yaitu SO2. Ya. Salah satunya adalah SO2. Dan NO2, ada beberapa yang jadi amonia. Oleh karena itu, SO2, amonia harus dihilangkan. Oh, berarti ada teknologi nggak? Baca lagi. Ya. Oh, ada, yaitu adalah penyaringan gas. Maka dibuatlah cara kreatif menjual ide, yaitu membuat judul sewah mungkin. Ya. Contohnya, ini adalah pemurnian biogas menggunakan alat penyaring gas sakti. Oh, kan? Apa gas sakti? Sakti itu adalah sistem absorpsi katalitik terintegrasi. Nah, kemampuan-kemampuan seperti itu adalah salah satu hal yang harus dimiliki, begitu. Jadi dalam mengolah kata, dalam mengolah kalimat, di dalam mengolah penyajian. Karena penyajian itu adalah yang membedakan antara dengan kaki lima. Ya. Rasa boleh sama, penyajian berbeda, harga berbeda. Ya. Jadi itu kreatif menjual ide. Jadi setelah ide muncul, itu seperti itu. Terus kemudian saya ambil salah satu contoh yang kemarin lolos ke PIMNAS. Ya. Ide dasarnya itu adalah bagaimana mengolah limbah tahu. Dan dia mempunyai ide lanjutannya adalah menggunakan elektrokoagulasi. Setelah ditelusur, ternyata pengolahan dengan koagulasi itu sangat banyak, sudah umum, sudah penelitiannya juga sudah numpuk gitu ya. Sehingga harus cari bumbu yang lain sehingga ini bisa tetap terjual. Maka karena ada orang fisika di dalamnya dan dia bisa IoT, ya IoT. Maka menggunakan prinsip IoT di dalam pengolahan menggunakan elektrokoagulasi, sehingga judulnya menjadi berbeda. Ada nilai tambah, yaitu berbasis internet, ya, jadi IoT. Dan alhamdulillah waktu itu kita lolos sampai PIMNAS, ya, walaupun belum kebagian rezeki untuk mendapatkan medali.
Tapi dari hasil kemarin kajian ya kita sudah memaklumi kelemahan-kelemahan kita ya. Dan nanti ini menjadi dasar untuk lanjut untuk adik-adik selanjutnya termasuk Anda gitu ya. Ini adalah bagaimana satu ide menjadi terrealisasi menjadi suatu tulisan. Sebagai penutup, mari bercermin ya. Jadi kalau Anda mau kreatif, mau ikut PKM ya, jangan takut untuk berbuat salah. Ya, kesalahan itu adalah pintu untuk membuka yang lebih benar. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya paparkan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ali, itu luar biasa.